kita akan berbicara tentang buah, ya, keimanan kepada takdir. Dan bagaimana pengaruh indah keimanan kepada takdir itu. Keimanan kepada takdir itu ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya yang indah di akidah seseorang, di akidah dan keyakinan seseorang, dan keimanan kepada takdir itu juga punya pengaruh yang indah pada kejiwaan seseorang. Dan yang ketiga, pengaruh keimanan kepada takdir itu memberi pengaruh yang indah pada akhlaknya. Maka ini 3 jenis pengaruh dan dampak positif dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Iya. Ada yang akan semakin memperbaiki akidahnya. Apa yang memperbaiki akidahnya? Keimanan kepada takdir itu akan membuat dia beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Iya. Karena keimanan kepada takdir itu bagian dari keimanan, dia bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua, keimanannya kepada takdir ini akan membuat dia lebih ikhlas dan lebih jauh daripada apa? Kesyirikan. Sebab dia tahu segala sesuatu ditakdirkan. Untuk apa dia pikir? Siapapun dari manusia, dia ikhlas saja berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari manfaat keimanan kepada takdir ini akan menjadi sebab dia mendapat hidayah. Menjadi sebab dia dapat apa? Hidayah. Ma asaba min musibatin fa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah ke hatinya. Jadi keimanan kepada takdir itu menambah hidayah di dalam hati. Menambah apa? Menambah keimanan. Iya. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir dari sisi akidah, keimanan kepada takdir itu akan membuat seorang itu benar tawakalnya. Karena orang kalau tidak benar keimanannya kepada takdir, tidak mungkin dia bisa tawakal. Tidak mungkin dia bisa apa? Bisa tawakal dengan benar. Iya. Baik. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang belajar filsafat itu tidak mungkin bisa tawakal. Iya. Demikian pula orang-orang Qadariyah. Itu tidak mungkin dia bisa apa? Tawakal. Dari Qadariyah An-Nufah maupun Qadariyah Al-Muthbitah. Tidak mungkin dia bisa apa? Tawakal. Karena tawakal ini itu hanyalah bisa bagi orang yang benar keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat dan buah keimanan kepada takdir adalah rasa takut kepada Allah, al-khauf minallah. Dan luar biasa ini rasa takut kepada Allah. Ini sebab seorang itu dijamin dengan sorga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, kebesaran Rabbnya, maka dia akan mendapatkan 2 sorga. Iya. Dan juga dari manfaat keimanan kepada takdir, kuatnya harapan dan berbaik sangkanya kepada Allah. Jadi kalau keimanannya kepada takdir baik, harapannya pasti akan kuat. Iya. Tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Syariat itu dijalankan. Dan dia kalau misalnya beramal dengan amalan penduduk sorga, ini menunjukkan takdirnya ke sana. Makanya dia kuat harapannya. Dan sangat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara manfaatnya juga adalah menumbuhkan sifat ridha di dalam dirinya. Ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pembahasan ridha terhadap takdir Allah, ini ada rinciannya di dalamnya karena ridha itu kalau dia sifatnya hal yang sudah terjadi dan seterusnya itu benar. Tapi kalau ridha dalam artian dia ridha tidak sholat, dia ridha tidak puasa dan seterusnya, itu tidak ridha namanya. Dan ini tidak benar ya di pembahasan takdir sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik. Kemudian di antara manfaat keimanan juga di pembahasan takdir ini akan menambah seorang itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuatnya bersyukur. Dan di antara manfaatnya juga ini akan membuat seorang hamba itu lebih bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Dan di antara manfaat yang sangat besar juga dari faedah keyakinan, keimanan kepada takdir itu akan membebaskan akal dari khurafat, dari perkara-perkara bidah
Ya, sebab orang-orang yang termakan dengan khurafat itu biasanya keimanannya kepada takdir ya lemah atau tidak benar. Makanya dia gampang dimakan oleh perbuatan-perbuatan khurafat, perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang batil. Saya beri contoh misalnya, di masa sekarang ini. Kadang sebagian manusia berkata, kamu kalau tidak masuk ke parlemen, yang duduk di sana itu akan duduk nanti orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kejelekan, akan hancur agama ini. Ini orang yang tidak benar pemahamannya terhadap takdir. Ya. Allah itu sudah menakdirkan agama ini akan selalu ditolong. Tidak mungkin agama ini akan apa? Dihinakan secara merata. Itu ketentuan Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul gharibun. Sungguh telah tetap kalimat kami, keputusan kami untuk hamba-hamba kami para rasul. Bahwa mereka akan selalu ditolong. Dan tentara-tentara Allah, tentara-tentara kami, mereka lah yang selalu menang. Ini kan takdir Allah. Iya. Kok bisa seorang lemah? Ya. Akhirnya masuk di dalam hal-hal yang apa? Hal yang bisa membahayakannya. Sudah pekerjaannya bukan masuk di urusan politik, pekerjaannya adalah belajar. Yang si ustadz pekerjaannya harusnya dia memberi apa? Memberi talim. Ini harusnya memberi. Akhirnya semua orang overacting. Masuk kepada hal yang bukan apa? Bukan urusannya. Nah, ini diantara pengaruh ya keimanan kepada takdir. Baik. Kemudian dari manfaat yang terkait dengan akhlak. Ya, keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang itu lebih banyak bersabar, pandai untuk bersabar. Dan keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang itu bisa merendah hati. Jadi tidak ada dia pandang untuk dirinya. Segalanya Allah sudah tentukan. Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menghinakan. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Apa yang dia banggakan? Kan begitu. Makanya akan membuat dia apa? Bisa merendah hati. Membantu dia untuk tawadhu dan merendah hati. Ya, kemudian keimanan kepada takdir itu juga membuat dia dermawan. Ya, sebagian orang kalau dia berinfak, oh dia pikir ini kalau saya berinfak terus habis duit saya ini. Ya. Kalau keimanannya kepada takdir itu bagus, maka dia tahu tidak mungkin rezekinya itu akan terputus. Kalau rezekinya terputus berarti dia sudah dikubur. Kan begitu? Berarti dia sudah dikubur. Nah, maka ini akan menyebabkan dia mudah untuk dermawan. Jadi kadang ada juga orang-orang yang bertanya, kenapa saya kok perasaan sulit mengeluarkan? Nah, ini mungkin ada hal-hal yang terkait dengan apa? Takdir. Ya. Manfaat berikutnya terhadap akhlak, ini akan memberikan kepada seorang itu keberanian. Dia berani bisa berjalan, ya, dan berani untuk mengetuk dari pintu-pintu kebaikan atau pintu-pintu kehidupan. Ya, sebab yang dia pikir segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Ya. Kalau dia pikir mati saja, mati itu sama saja. Mau di atas tempat tidur, mau di jalan, mau ditabrak, mau jatuh, mati di ujung pedang, mati semuanya sama. Ya. Sebab kematian yang beraneka ragam, tapi kematian itu namanya cuma satu, namanya mati juga. Ya kan? Nah, itu kan keimanan kepada takdir. Jadi keimanan kepada takdir itu akan membuat seorang itu lebih berani. Baik. Dibedakan ya antara berani dan nekat. Saya tidak bicara masalah nekat. Ya. Berikutnya dari keimanan kepada takdir ini akan membuat seorang itu punya himmah, semangat yang tinggi. Ulul himmah. Iya. Karena dengan keimanannya kepada takdir, ya, akan membuat dia semakin beramal. Semakin bergerak. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada takdir tapi dia malas beramal, ini belajar baik-baik tentang takdir. Pasti ada yang keliru di situ. Ya, kemudian di antara manfaat juga dari sisi akhlak, keimanan kepada takdir itu akan menambah seseorang kesungguhan. Kesungguhan di dalam segala perkara. Ya. Dan juga dari keimanannya kepada takdir ini akan menyelamatkan dia dari penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hasad, ria dan sebagainya. Hasad, kenapa dia hasad? Dia dilupa bahwa Allah memberi anugerah kepada orang itu, Allah yang menakdirkan. Walaupun dia hasad, apapun yang dia lakukan, tidak bisa dia rubah ketentuan Allah. Kan begitu? Maka keimanannya kepada takdir kalau baik, itu akan membuat dia terhindar dari penyakit hasad. Berikutnya, manfaat keimanan kepada takdir dari sisi kejiwaan.
Dari sisi kejiwaan, itu akan membuat jiwa itu tidak gampang putus asa. Keimanannya kepada takdir akan membuatnya semangat, tidak berputus asa. Keimanannya kepada takdir itu akan membuat dia bisa menahan derita, bisa menahan beban. Ya, kita masuk di bulan Ramadan, kita berpuasa. Ada keimanan kepada takdir di situ. Allah takdirkan memang puasa itu harus lapar, harus menahan dahaga. Ini takdir Allah, tidak perlu marah-marah, kan begitu? Ya, maka ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa. Bisa dia tahan. Ketika dia berbuat hal yang berat, oh itu memang risiko di jalan Allah. Biasa, fisabilillah. Ini kalau ditanamkan dengan baik, ya ini Masya Allah ya, pengaruh baik sekali, apalagi untuk anak-anak ya. Karena itu Ibnu Abbas dari kecil, luar biasa pendidikan Nabi tentang takdir kepada Ibnu Abbas. Iya. Hadits, sepotong hadits yang saya baca tadi ya, itu dari hadits Arba'in Nawawiyah. Baik. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir ini, pengaruhnya kepada kejiwaan, ini akan membuat jiwa itu gampang untuk qanaah, merasa cukup, dan membuat jiwa itu punya izzah, punya apa? Punya kemuliaan, ya, punya kemuliaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlalu bersombong terhadap diri dan seterusnya, ya, dia keimanannya kepada takdir, tahu rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari siapapun, dari manusia. Makanya akan menyebabkan dia apa? Izzah. Ya, karena itu ketika kaum munafikin berkata, ini Nabi Muhammad ini, kalau orang yang di sekitarnya sudah pergi, sudah, tidak ada lagi jihad, bangkrut dia. Kan jawabannya di ayat apa? Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kan begitu? Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya untuk kaum mukminin. Ya, mereka kira mereka yang menanggung rezeki. Baik. Demikian pula keimanan kepada takdir itu akan membuat qanaah, membuat seorang itu merasa cukup dengan apa yang diberikan. Walaupun dia berusaha, bersusah payah dan seterusnya, kalau Allah takdirkan memang seperti itu, ya dia terima dengan baik. Dan keimanan kepada takdir ini akan membuat seseorang itu seimbang di dalam hidupnya. Gampang dia di dalam berlaku adil. Keimanan kepada takdir ini akan membawa ketenangan hati, tumanina dalam jiwa. Ya, perasaannya selalu tentram dan baik. Ya.